Angkat suaramu sama-sama satukan hati, katakan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. The hour is dark and it's hard to see what you are doing here in the ruins and where this will lead. Oh, but I know that down through the years I look on this moment and see your hand on it and know you were here. And I'll testify of the battles you've won, how you were my portion when there wasn't enough. And I'll testify of the seas that we've crossed, the waters you parted, the ways that I've walked, singing, oh, 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 my God did not fail. Yeah. Oh, it's the story I'll tell, singing, oh, I know it is well. Oh, it's the story I'll tell. Believing gets hard when options are few, when I can't see what you're doing. I know that you're proving you're the God who comes through. Oh, but I know that over the years I've looked back on this moment and see your hand on it and know you were here. And I'll testify of the battles you
to the rock of ages. Come on, sing it, all that's left. All that is left is highest praises. So sing it, sing it. So sing hallelujah to the rock of ages. All that is left, all that is left is highest praises. Sing hallelujah to the rock of ages. We'll sing it to the rock. All that is left is highest praises. Sing it, sing hallelujah to the rock of ages. And I'll testify of the battles you've won, how you were my portion when there wasn't enough. Provider, and I'll sing the song of the seas that we've crossed, the waters you parted, the waves that I walked, singing, oh, my God did not fail, never ever failed me. Oh, it's the story I'll tell. It's my testimony. Oh, I know it is well. Oh, that's the story I'll tell. It's the story I'll tell. It's the story I'll tell. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan
kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Haleluya. Shalom umat Tuhan. Shalom. Kita percaya bahwa pada hari ini kita bersyukur bahwa penyertaan Allah selalu nyata dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Firman Tuhan Efesus 5:20 berkata, ucapanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Biar dimanapun kita berada, maupun di rumah kita beribadah, kita tetap mengucap syukur karena Allah kita baik. Amin. Amin. Katakanlah menaikkan pujian, menaikkan syukur padamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau yang layak kami puji dan kami muliakan. Kami bermazmur, kami memuji Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Haleluya. Berikan syukur padamu Yesus, bersembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan menaikkan
percaya dalam setiap kehidupan kita pasti banyak setiap persoalan, saudaraku. Tapi bila setiap kita boleh percaya, di saat kita selalu belajar untuk selalu berkata bahwa Engkau baik dan mengucap syukur dalam segala hal, maka Dia akan memberkati setiap kehidupan kita. Amin, saudaraku. Amin. Mari kita mau bangkit berdiri, saudaraku. Katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Haleluya. Bapaknya Dia yang layak terima pujian. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Saya percaya, saudara, Yesus Kristus Tuhan, Dia adalah kekuatan di dalam hidupmu, saudara. Kita tidak akan pernah gentar karena Tuhan menyertai kita. Haleluya. Kita mau bersorak, meninggikan namanya. Hey! Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat aku jatuh. Kaulah sumber kuatku.
duduk, saudara. Kita percaya ketika kita datang pagi ini, saudara, kita rindu menjadi jemaat-jemaat yang siap menyembah Tuhan. Tidak sekedar rutinitas hidup kita, saudara, tetapi biarlah menjadi kerinduan di dalam pribadi kita. Amin, saudara. Amin. Kita mau naikkan pujian ini. Kita mau datang menyembah Dia. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Katakan
pagi ini Tuhan, di dalam hadirat-Mu yang kudus, kami percaya Engkau yang menyertai kehidupan kami pagi ini Tuhan. Dan biar Engkau yang melawat kami satu persatu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau yang menyertai hidup kami. Jika kami lemah, Engkaulah satu-satunya yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Jika kami sakit Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan. Dan kami percaya lawatan Tuhan terjadi pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu yang menjamah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya percaya pagi ini kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya serahkan kepada hambanya, Ibu Ifung. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang ada di rumah. Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Senang berjumpa lagi dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, meskipun dalam keadaan yang berbeda ya, tidak seperti biasanya. Namun itu tidak mengurangi sukacita kita. Semuanya ada di dalam hadirat Tuhan, semuanya sedang beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa yang baik di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami kembali dapat beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Firman Tuhan menjadi jawaban atas setiap pergumulan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pandemi membawa banyak perubahan di dalam kehidupan, bukan hanya kita di Indonesia, tapi di seluruh dunia ini. Bukan hanya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan pun mengalami dampaknya. Bahkan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, pelayanan-pelayanan pekerjaan Tuhan merasakan dampak dari pandemi ini. Beberapa hamba Tuhan, beberapa gereja kecil pernah baik secara langsung maupun by phone ya, mereka curhat kepada saya dan mengatakan pandemi ini benar-benar membuat segalanya menjadi serba sulit. Ya, saudara-saudara, gereja-gereja sebagian besar sampai detik ini belum bisa mengadakan ibadah secara langsung atau onsite, tatap muka, masih melalui sistem online seperti ini, ya kan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi itu tidak mengurangi sukacita kita. Hanya ya memang beberapa orang itu mengalami banyak masalah jadinya setelah ada pandemi ini. Saudara-saudara, saya sering mendengar juga orang-orang yang akhirnya di PHK karena pengurangan tenaga kerja di mana-mana. Mereka tidak bisa lagi bekerja. Yang bersekolah, mereka harus sekolah dari rumah. Sebagian murid, sebagian mahasiswa senang sekolah di rumah, tapi sebagian lagi nggak suka gitu ya. Terutama yang saya dengar banyak itu adalah para orang tua. Saudara-saudara, apalagi orang tua bagi anak-anak yang masih kecil, anak TK maupun SD. Mereka sering kewalahan setelah pendidikan melalui online ini. Saudara-saudara, banyak hal memang terjadi dalam kehidupan ini. Tetapi jangan sampai membuat iman percaya kita lemah kepada Tuhan. Justru di tengah-tengah kesulitan, Tuhan mau berbicara kepada kita sekalian pada pagi hari ini.
Judul dari khotbah yang akan saya sampaikan adalah Asal Aku Percaya. Di dalam Matius pasal 21 ayat yang ke-22, di sana dikatakan, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Penting sekali di tengah-tengah kesulitan hidup saat ini, kita berdoa kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan. Jangan sampai kehilangan harapan kepada Tuhan. Tidak ada lagi yang putus asa. Kalau kita tahu bagaimana caranya, kita berdoa dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Saya ingin mengambil contoh dari Alkitab tentang hamba Tuhan yang juga mengalami masa krisis sama seperti kita saat ini. Meskipun waktu itu bukan karena pandemi penyakit ya, bukan Bapak Ibu, tetapi karena kekeringan, karena hujan tidak turun-turun selama 3,5 tahun. Namun dampaknya ya nggak jauh-jauh beda dengan keadaan sekarang ini. Saudara-saudara, dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Kemudian nanti kita lanjut 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 4 sampai 6. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 3. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. 1 Raja-Raja pasal 17 selanjutnya ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu masa, ada satu keadaan yang membuat Nabi Elia itu mengalami dampak seperti sebagian besar orang-orang di Indonesia dan di dunia. Atau mungkin seperti yang Bapak Ibu saudara-saudari sedang hadapi saat ini. Tetapi sekali lagi, karena ketiadaan hujan pada waktu itu. 3,5 tahun bukan waktu yang singkat. Saudara-saudara, tidak hujan selama 6 bulan saja membuat suasana menjadi panas, tanah-tanah menjadi kering, pohon-pohonan membutuhkan air, mungkin agak sulit berbuah pada musimnya kalau tidak ada air. Ini 3,5 tahun lamanya. Saudara-saudara, saya membayangkan ya, tumbuh-tumbuhan mengering dan mati lalu tidak bisa menghasilkan. Orang-orang yang pada zaman dulu sebagian besar itu tergantung kepada tumbuh-tumbuhan dan hewan untuk makanan mereka sehari-hari, maka itu tidak ada lagi, pasti membawa dampak yang luar biasa tidak baik. Saudara-saudara, hal itu juga terjadi dalam kehidupan seorang hamba Tuhan yang bernama Elia. Tapi hari ini kita sudah membaca bersama-sama, datanglah firman Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sulit itu kepada Elia, yang mengatakan dengan jelas, pergi dari sini, berjalan ke timur, sembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Aku akan memelihara engkau
dengan mengirimkan burung gagak untuk memberi makan engkau di sana. Saudara-saudara, dengan penuh kepercayaan kepada firman Tuhan, maka Elia pergi. Saudara-saudara, beriman kepada Tuhan artinya mempercayakan hidup kepada Tuhan. Bukan hanya di mulut kita bilang, ya Tuhan saya percaya kepadamu. Tetapi kalau beriman itu diikuti dengan tindakan untuk mengikuti apa yang Tuhan mau, Tuhan perintahkan. Maka ketika Tuhan bilang pergi ke tepi sungai Kerit, diam di sana, aku akan pelihara kamu di sana dengan mengirimkan burung gagak, maka Elia percaya. Nah, ini kunci Bapak Ibu, saudara-saudari dikasih oleh Tuhan untuk melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa, untuk melihat pertolongan Tuhan yang selalu nyata, yakni percaya kepada firman Allah. Sebab firman Allah itu iya dan amin. Tuhan tidak pernah gagal dalam setiap firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka pergilah Elia ke tepi sungai Kerit dengan penuh kepercayaan. Sekali lagi ya, dengan penuh kepercayaan. Dan lihatlah di tepi sungai Kerit, benar Tuhan memelihara Elia dengan sesuatu yang luar biasa, nggak masuk akal sebenarnya. Tapi Tuhan selalu punya cara untuk menolong anak-anaknya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, dikatakan ya setiap pagi petang ya burung-burung gagak datang, kemudian memberi roti dan daging untuk Elia. Minumnya dari mana ya? Dari sungai Kerit itu. Saudara-saudara, kita lihat spesifikasi burung gagak ya, sehingga saya bisa katakan bahwa pertolongan Tuhan ini luar biasa. Saya mencoba mencari burung gagak ini burung seperti apa sih? Kok bisa-bisanya dipakai Tuhan untuk menolong Nabi Elia? Saya mendapati data. Yang pertama, burung gagak adalah burung pemakan daging dan tumbuhan. Burung pemakan daging disuruh bawa daging. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, secara akal manusia, maka kita bisa mendapatkan orang suka daging ya, binatang suka daging, suruh bawa daging untuk manusia. Pasti nggak sampai itu Bapak Ibu ya, udah keduluan dimakan, kan dia suka daging ya kan. Saudara-saudara, di tengah-tengah situasi yang sedang kekurangan bukan hanya manusia, tapi berdampak kepada binatang juga pastinya. Ada roti, ya pasti juga dia akan makan itu. Tapi tidak demikian dengan burung-burung gagak ini. Burung gagak adalah burung yang senang berkelompok. Ya, jadi banyak sekali yang menghampiri Nabi Elia. Makanya dibilang burung-burung gagak. Tuhan memerintahkan burung-burung gagak. Burung gagak adalah burung yang mampu untuk mencuri makanan dari hewan lain dengan cara menipu mereka. Ini ilmu pengetahuan Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Maksud saya menceritakan hal ini, membagikan ini kepada saudara sekalian untuk mengerti bahwa sesuatu yang gak mungkin sebenarnya gitu ya, tapi bisa dipakai Tuhan untuk menjadi alat memberkati hamba Tuhan dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Burung gagak adalah burung yang cerdas. Dia bisa menggunakan bermacam alat untuk mendapatkan makanannya. Jadi dikisahkan tuh dalam bacaan yang saya dapatkan, kalau ada makanan misalnya di dalam lubang, burung gagak ini nggak seperti burung-burung yang lain. Kalau makanannya di depan matanya langsung diambil gitu ya, dimakan. Tapi kalau susah, dalam lubang kan sulit. Buat burung gagak nggak masalah, karena burung ini cerdas. Dia bisa gunakan segala macam alat yang ada di sekitarnya untuk mengambil makanan bahkan di dalam lubang yang sempit sekalipun. Jadi itu luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, ketika burung ini diperintahkan untuk memelihara hamba Tuhan yang bernama Elia, kita lihat nggak ada tuh yang dikorupsi. Benar ya Bapak Ibu ya? Nggak ada yang diambil untuk dimakan oleh burung gagak ini. Nggak ada.
Semua karena kuasa Tuhan. Semua karena kerja Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu kepercayaan Elia itu luar biasa Bapak Ibu. Dan itu mendapatkan buktinya. Bahwa ketika Elia percaya, maka firman Tuhan jadi itu. Ya, firman Tuhan digenapi. Selama beberapa waktu lamanya Elia terpelihara oleh burung gagak yang dipakai Tuhan memberkati Elia setiap pagi dan petang setiap harinya. Saudara-saudara, saat-saat sulit sekarang ini, jangan batasi kuasa Tuhan. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi alat di dalam tangannya memberkati saya dan saudara. Yang perlu kita lakukan hanya percaya saja kepada Tuhan yang akan memelihara hidup kita. Kemudian lama-kelamaan air sungai Kerit menjadi semakin sedikit. Sudah sampai akhirnya kering. Sebelum itu Tuhan perintahkan lagi kepada Nabi Elia, pergilah ya ke Sarfat. Kita baca, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan ya, dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 9. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 9. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Perhatikan Bapak Ibu ya. Ketahuilah, kata Tuhan, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saya beri warna merah, saya garis bawahi perkataan Tuhan kepada Elia, ketahuilah aku sudah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi sebelum bertemu Elia, sebenarnya janda ini sudah mendapat firman Tuhan untuk memelihara seorang hamba Tuhan. Tapi masalahnya adalah, nah nanti kita lihat bersama-sama Bapak Ibu saudara-saudari dikasih oleh Tuhan ya, bahwa janda ini bukanlah janda kaya yang punya banyak simpanan, banyak deposito ya kan, banyak bahan makanan di rumahnya karena dia menimbun makanan. Bukan. Alkitab jelas mengatakan ia adalah seorang janda yang miskin. Ia hanya hidup bersama dengan anaknya, hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Saudara-saudara, itulah keadaan janda tersebut. Tetapi saudara-saudara, janda ini terpelihara pada akhirnya, karena ia bukan hanya melakukan firman Tuhan, tetapi ia melakukan firman itu dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Sebab dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 14 sampai 16, di sana dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Mungkin ada pergumulan di hatinya. Kasih apa enggak nih ya? Tadi kan dia bilang, kalau saya kasih, jangankan saya kasih, ini setelah saya makan aja bersama dengan anak saya, habis itu nggak ada lagi. Tapi Elia mengatakan hal-hal yang tadi sudah kita baca. Jangan takut, sebab Tuhan akan pelihara kamu. Tepung dalam tempayan tidak akan habis, minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi ada seorang tokoh yang percaya kepada firman Tuhan. Bukan hanya sekali lagi di mulut, tapi dilakukan dengan tindakan.
Janda ini begitu mempercayai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka dia melakukannya, yaitu berbagi dengan Nabi Elia. Saudara-saudara, dan akibatnya sungguh luar biasa tadi. Tepung dalam tempayan, minyak dalam buli-buli, di rumah janda Sarfat ini tidak pernah habis-habis sampai turun hujan, sampai tanah menghasilkan sesuatu untuk dimakan. Begitu luar biasa pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudara, karena percaya kepada firman Allah. Ini yang penting untuk kita lakukan di saat-saat seperti sekarang ini. Saudara-saudara, banyak orang mengalami dampak dari pandemi yang sedang terjadi. Saya membaca beberapa artikel, ya, kita tidak pernah tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Kapan pandemi ini akan berhenti. Ada yang bilang tahun ini 2021. Ada yang bilang belum tentu. Bisa jadi tahun 2022. Bisa jadi selanjutnya masih ada. Saya mempelajari, coba lihat browsing-browsing pandemi-pandemi yang pernah terjadi di dunia. Ada satu pandemi bahkan berlangsung puluhan tahun, Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Waktu itu namanya pandemi pes Justinian. Ya, sakit penyakit karena tikus, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Itu seluruh dunia mengalami, dan itu perlu puluhan tahun baru bisa selesai. Kita sih nggak berharap sampai sejauh itu. Tapi kita nggak pernah tahu juga apa yang akan terjadi. Hanya pagi ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Yang pertama, bahwa Tuhan itu punya kuasa untuk menolong. Jangan meragukan kuasa Tuhan. Oleh sebab itu kita harus percaya kepadanya. Saudara-saudara, yang kedua, Tuhan punya segala cara untuk menolong. Ya, dia bisa pakai burung gagak, dia bisa pakai janda miskin, dia bisa pakai apa saja untuk memelihara kehidupan manusia, kehidupan anak-anaknya, kehidupan hamba-hambanya. Tuhan juga punya waktu yang tepat untuk menolong. Amin. Ya, dia menolong dengan burung gagak selama air di tepi sungai Kerit masih banyak, saudara-saudara. Kemudian setelah hampir kering, dia ubah lagi caranya. Tuhan menolong lewat janda di Sarfat. Yang harus kita lakukan adalah, pertama, Bapak Ibu, percaya saja bahwa Tuhan selalu peduli. Mata Tuhan itu selalu memperhatikan kita, Bapak Ibu. Jangan pikir bahwa apa yang kita alami, kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi, Tuhan itu nggak mau tahu. Tidak. Tuhan tak pernah lepas tangan atas hidup anak-anaknya. Tuhan selalu pedulikan kita. Yang kedua, percaya saja bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita. Dia Allah yang Maha Kuasa. Saudara-saudara, dan yang ketiga, percaya saja bahwa mujizat masih ada. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan mengakhiri khotbah saya pagi hari ini dengan kesaksian. Ya, sebelum kesimpulan ya. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, saya termasuk orang yang mengalami dampak dari pandemi ini. Yang pertama, karena seperti gereja-gereja lain pada masa awal pandemi ya, tidak ada kegiatan begitu ya, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan. Tapi Tuhan tetap pelihara. Ya, saya terkagum-kagum caranya Tuhan itu luar biasa atas gereja di tempat kami. Saudara-saudara, jemaat di tempat kami bukan orang-orang yang berkecukupan. Beberapa di antara mereka bahkan harus dirumahkan secara paksa ya dari keadaan ini. Tapi selama kami mengadakan ibadah online, tidak ada pertemuan,
Kami juga tidak pernah memasukkan nanti kalau mau kolekte gitu ya, gak ada seperti itu. Saudara-saudara, kami percaya saja kepada Tuhan. Tapi luar biasa Tuhan itu. Ya, jemaat-jemaat itu datang. Kalau hari Minggu tuh ya, Minggu sore atau Senin pagi, mereka datang ke rumah, tok 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 tok. Ya, Bu, ini kolekte kami gitu kan. Mereka kan orang-orang menengah ke bawah yang mungkin rekening juga nggak ada gitu ya, nggak punya rekening di bank. Jadi langsung bawa amplop gitu. Terus yang punya nomor rekening mereka tetap transfer, ya transfer kolekte kami Bu. Jadi jujur, pekerjaan Tuhan di tempat kami itu benar-benar berjalan karena anugerah Tuhan. Ya, semuanya bisa tercover dengan baik. Saya bisa ngomong begini karena ada beberapa gereja yang tadi saya bilang sangat mengenaskan, sampai mereka minta gitu. Saudara saya bilang, oke Bu, seberapa yang saya ada. Mereka bilang, habis nggak ada sama sekali pemasukan buat gereja, jadi tolong kami. Ya, saya usahakan. Tapi yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kami punya sekolah. Sekolahnya berdampak karena ini sekolah TK. Itu ya, beda dengan SD. Ya, kalau TK itu mungkin pikiran orang tua, oh udahlah, ya masih TK ini gitu kan ya. Ajarin aja sendiri di rumah. Jadi pada keluar. Ya kan, yang keluar itu 50% Bapak Ibu. Ya, sedangkan saya punya guru-guru yang nggak mungkin saya rumahkan, nggak mungkin saya PHK karena saya ngerti ini masa pandemi. Mereka membutuhkan sesuatu dan mereka itu mengandalkan gaji. Saudara-saudara, aduh, muter pikir ya, apa yang harus kami kerjakan? Tetap saya bilang, lakukan yang terbaik yang ibu-ibu guru bisa lakukan. Pokoknya jangan mengurangi mutu pelajaran kita hanya karena seperti ini. Tuhan pasti akan pelihara. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan. Kemudian untuk masalah pribadi, nah ini dia. Jadi nggak ada campur urusannya dengan pelayanan pekerjaan Tuhan ya, semuanya udah beres kalau pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, kami secara pribadi punya kebutuhan-kebutuhan. Nah, kami punya cicilan-cicilan yang harus dibayar. Tapi Tuhan itu luar biasa memang. Ajaib Tuhan itu. Sesuatu yang tidak masuk di akal, itu Tuhan bisa sediakan. Bayangkan Bapak Ibu, satu saat karena saya selama pandemi ini, pelayanan saya ya berkhotbah sudah berkurang gitu ya. Tapi berganti Tuhan panggil saya untuk jadi tim semprot, tim sembur, nyemprot-nyemprot desinfektan ke gereja-gereja ya oleh tim PGI. Nah, saudara-saudara, ada seseorang yang tahu saya suka nyemprot. Ini anak bekas muridnya Pak Abram, suami saya. Telepon, ya dia bilang, Bu, ini ada APD, ya baju asmat itu ya, untuk nyemprot-nyemprot. Bisa diambil ke rumah. Nah, Pak Abram ambil waktu itu, saya nggak ikut. Ambil, bawa beberapa gitu, sama masker dan lain sebagainya. Saudara-saudara, saya senang dapat baju APD itu karena memang saya perlukan. Sampai di rumah, ketika bongkar apa yang dia beri, ternyata ada amplop. Nah, amplop itu berisi uang, tapi sesuatu yang kami tidak pernah pikirkan, Bapak Ibu. Ya, kami buka, terus ternyata uangnya banyak banget Bapak Ibu, beneran nih. Ya kan, itu sekitar 50 juta. 50 juta. Wah, ini pasti salah nih. Saya pikir salah ini ya. Lalu saya bilang sama suami saya, tolong telepon lagi, ini pasti duit dia gitu ya, bukan buat kita ini. Ini salah ini. Ya, karena nggak pernah Bapak Ibu ada berkat sebesar itu secara cash gitu ya. Lalu suami saya telepon, ya ini ada kesalahan kayaknya itu ya, ada amplop di dalam APD itu, ya kan, ini kami akan kembalikan. Saudara-saudara, mereka bilang enggak, memang untuk memberkati keluarga kami. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, aduh saya sampai nggak bisa bicara. Ya, Tuhan itu begitu baik, begitu luar biasa. Saudara-saudara, ada aja caranya Tuhan. Makanya kalau Tuhan bisa pakai burung gagak, Tuhan bisa pakai siapa saja Bapak Ibu untuk memberkati kita. Yang penting percaya saja. Percaya saja kepada Tuhan. Dan masih banyak lagi sebenarnya pertolongan Tuhan. Saya kehabisan waktu untuk itu pastinya.
Tapi saya mengalami banyak mujizat Tuhan terjadi justru di tengah-tengah pandemi ini. Kalau sampai saya bisa berdiri sekarang ini, itu karena anugerah Tuhan, karena kuasa Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pun akan melakukan hal yang sama kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Asal percaya saja. Sebab firman Tuhan itu iya dan amin. Dan Tuhan itu peduli. Kesimpulan dari khotbah saya pada hari ini adalah, jika hidup kita terasa sulit karena banyak persoalan membelit, jangan pernah putus harapan, karena semua mungkin bagi Tuhan. Selama kita tidak putus asa, selama kita tetap percaya, sesungguhnya mujizat masih ada. Amin buat firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepadanya. Bapa yang baik di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, yang selalu berfirman dan firman-Mu itu hidup Tuhan. Firman-Mu itu nyata Tuhan, akan Kau genapi di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah keadaan paling sulit sekalipun, ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Mata-Mu selalu mengawasi kami. Mata-Mu selalu memperhatikan kami Tuhan. Sehingga dalam segala keadaan kami boleh belajar percaya kepadamu. Hari ini Tuhan, mungkin ada jemaat, ada hamba-hamba Tuhan yang sedang mendengarkan firman Tuhan pagi ini, dan yang sedang mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan meneguhkan iman, pengharapan mereka, supaya mereka memandang terus kepada Tuhan, supaya mereka terus mempercayakan hidup kepada Tuhan. Karena Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas, karena Engkau sanggup melakukan segala perkara dengan cara-Mu yang ajaib. Tuhan, nyatakan itu kepada setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Ya, shalom saudara. Ada beberapa pengumuman yang akan saya bacakan. Pertama-tama saya mewakili jemaat GBI Taman Aries mengucapkan terima kasih atas pelayanan pendeta Tan Xiao Fung. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan seluruh keluarga. Persembahan hari ini diperuntukkan kas umum untuk operasional gereja. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 573-0062-569 atas nama DRS Harwanto, atau dapat dititipkan dalam amplop untuk diserahkan kepada tim keuangan gereja. Informasi mengenai penitipan dapat menghubungi Saudari Maria dan saya. Terima kasih atas persembahan saudara. Persepuluhan dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 287-3037-008 atas nama GBI Taman Aries, atau dapat juga dititipkan dalam amplop untuk diserahkan kepada tim keuangan gereja. Selanjutnya, ibadah Jumat Agung disertai perjamuan kudus akan diadakan pada hari Jumat 2 April pukul 8 pagi. Jemaat diminta mempersiapkan roti, sirup anggur atau teh, dan doa puasa dilakukan pada hari Kamis 1 April dengan meniadakan makan pagi atau siang atau malam. Ibadah Paskah umum diadakan pada hari Minggu 4 April pukul 8 pagi. Ibadah anak pada hari itu digabung dengan ibadah Paskah umum.
Ibadah Paskah anak dilaksanakan pada hari Minggu, 11 April pukul 9.30 pagi. Dimohon semua anak mengikuti ibadah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Para orang tua juga diminta untuk mengajak anak-anaknya mengikuti ibadah umum setiap minggu. Informasi mengenai ibadah anak dapat menghubungi Saudari Maria dan Diakan Francisca. Ibadah pemberkatan pernikahan Saudara Yohanes dan Saudari Tania Marcelia akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 27 Maret 2021 dan tidak dibuka untuk umum. Berikut ini dapat Bapak Ibu Saudara simpan untuk mengikuti ibadah pemberkatan secara daring. Mohon dukungan doa seluruh jemaat. Saat ini ada 10 keluarga yang didukung dana diakonia. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang terus mendukung jemaat yang membutuhkan. Informasi mengenai pemberian sembako dan dana diakonia dapat ditanyakan kepada Diakon Ivana, Bapak Yanto Iskandar, dan Saudari Sulastri. Doa bersama secara online akan diadakan pada hari Minggu, 21 Maret pukul 4 sore atau hari ini. Pengurus, pelayan, dan murid pelatihan diwajibkan untuk ikut. Seluruh jemaat diajak untuk berdoa bersama agar dapat saling menguatkan dan kita semua semakin bersahati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi Saudari Maria dan Saudara Andri. Bagi jemaat yang membutuhkan buku renungan air hidup bulan April 2021 dan belum terdaftar dapat menghubungi Saudari Maria. Dibuka pendaftaran baptisan air. Kelas akan dilaksanakan secara daring. Hari H baptisan akan dibagi beberapa sesi untuk membatasi jumlah orang di ruangan. Informasi dapat menghubungi Diakan Ivana dan Saudari Maria. Yang terakhir, Gembala dan seluruh pelayan Tuhan dan Jemaat GB Taman Aries mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Esther Kirana Joyo pada tanggal 18 Maret, Saudari Chelsea Audrey Valentina pada tanggal 20 Maret, serta Saudari Angelica, Ibu Marta Tuhumuri, dan Saudari Susanti pada tanggal 21 Maret. Tuhan Yesus memberkati dengan segala yang terbaik. Sekian pengumuman, terima kasih atas perhatian saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan akhiri ibadah kita pagi ini, saudara. Saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Saya percaya, ketika kita percaya kepada Tuhan, Dia sanggup menolong hidupmu, saudara. Dan biarlah pagi ini kita tetap menjadi jemaat-jemaat yang yakin dan percaya akan kebesaran Tuhan. Amin, saudara. Amin. Kita naikkan pujian ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Nanti doa penutup ibadah saya serahkan kepada hambanya, Bapak Eugene Irwan Ramadi. Tuhan, Bapa kami, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, Roh Kudus, Roh pendamping, Roh kuasa, kuasai kami. Terima kasih ya Bapa untuk hamba-Mu ini yang mengingatkan kami, yang memberitakan bagaimana Tuhan memelihara hamba-Nya.
melalui burung gagak, makanan yang dan minuman bukan burung gagak saja, tapi perempuan sahabat janda miskin. Tuhan, biar itu dialami Tuhan oleh jemaat-Mu di sini, dipelihara melalui hal-hal yang di luar jangkauan pikiran kami, Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi Engkau berkati hamba-Mu ini, Tuhan. Kami bersyukur berkat-Mu melimpah atas dia untuk memberkati banyak orang, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, nama di atas segala nama, di mana setiap lutut akan berseru dan setiap lidah mengaku bahwa Engkau